Malam itu tidak seperti malam biasa. Langit yang biasanya gelap berubah menjadi kilatan cahaya. Sirene meraung panjang. Notifikasi darurat bermunculan di layar ponsel. Pada 28 Februari 2026, dunia menyaksikan salah satu eskalasi paling serius dalam konflik Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Ketegangan lama antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berubah menjadi pertukaran serangan terbuka. Selama bertahun-tahun, analis geopolitik memperingatkan bahwa konflik ini seperti bara dalam sekam. Semua pihak bersenjata, semua pihak siaga, semua pihak menunggu. Dan akhirnya, percikan itu muncul. Apakah ini awal perang regional besar? Ataukah ini hanya babak baru dari konflik yang tidak pernah benar-benar berakhir? Mari kita mulai dari latar belakangnya. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah konflik yang muncul tiba-tiba. Sejak revolusi Iran 1979, hubungan kedua negara berubah drastis. Iran memposisikan dirinya sebagai penentang kebijakan Israel di kawasan. Israel, di sisi lain, melihat program militer dan nuklir Iran sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, terlibat secara strategis dan militer dalam dinamika ini. Namun, konflik ini bukan hanya soal dua negara. Ini tentang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Iran memiliki pengaruh di Irak, Suriah, dan Lebanon. Israel berusaha membatasi ekspansi pengaruh tersebut. Amerika Serikat ingin memastikan stabilitas yang sejalan dengan kepentingannya. Selama lebih dari 1 dekade, Iran berada di bawah sanksi ekonomi berat, ekonomi tertekan, akses ke sistem keuangan global dibatasi. Namun, di tengah tekanan tersebut, Iran mengembangkan kemampuan militernya secara mandiri. Karena sulit membeli sistem senjata barat, Iran berinvestasi pada pengembangan rudal balistik, drone, dan sistem pertahanan udara dalam negeri. Bagi banyak analis, ini adalah strategi bertahan hidup dalam isolasi. Dan ketika ketegangan meningkat pada awal 2026, semua pihak tahu bahwa situasi ini bisa berubah menjadi konfrontasi langsung kapan saja. Pada 28 Februari 2026, laporan ledakan muncul dari beberapa wilayah Iran. Target yang disebut-sebut termasuk fasilitas militer dan infrastruktur strategis. Serangan dilakukan dengan presisi tinggi, menargetkan instalasi yang dianggap sensitif. Pemerintah Iran menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan nasional dan tindakan agresi yang tidak dapat dibiarkan tanpa respons. Dalam hitungan jam, militer Iran meningkatkan status siaga nasional. Pertahanan udara diaktifkan penuh. Komando militer darurat digelar. Komunikasi internal diperketat. Dunia menunggu. Apakah Iran akan memilih jalur diplomasi ataukah respons militer akan datang? Jawabannya muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa jam setelah serangan awal, Iran meluncurkan rudal balistik menuju wilayah Israel. Sirene berbunyi di berbagai kota. Sistem pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti. Respons Iran dinilai terkoordinasi dan terukur. Selama bertahun-tahun, Iran membangun doktrin pertahanan berbasis kemampuan jarak jauh. Mereka memahami bahwa dalam konflik modern, daya tangkal bukan hanya soal jumlah tentara, tetapi juga kemampuan menjangkau target strategis. Respons ini menunjukkan satu pesan penting. Iran ingin dipandang sebagai negara yang mampu membela diri dan tidak akan membiarkan serangan tanpa balasan. Bagi sebagian pendukungnya, ini adalah bentuk keteguhan nasional. Bagi pengkritiknya, ini adalah eskalasi yang berisiko. Namun dari sudut pandang militer, kemampuan Iran untuk merespons dengan cepat menunjukkan kesiapan yang telah lama dipersiapkan.
Dalam setiap konflik, ada pihak yang tidak memegang senjata, warga sipil. Di Iran, laporan menyebutkan adanya korban jiwa dan luka-luka. Beberapa fasilitas sipil terdampak oleh gelombang serangan. Rumah sakit penuh. Tim penyelamat bekerja tanpa henti. Internet terganggu. Namun di tengah kekacauan, muncul cerita tentang solidaritas. Relawan membantu evakuasi. Komunitas berbagi makanan dan tempat tinggal sementara. Dokter dan perawat bekerja melebihi batas kemampuan. Di Israel, situasi juga tegang. Sirene menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat berlindung di bunker. Konflik modern tidak lagi hanya tentang garis depan militer. Ia merambat ke kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Reaksi dunia datang cepat. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan penghentian permusuhan dan kembali ke diplomasi. Negara-negara Eropa menyatakan kekhawatiran atas potensi eskalasi regional. Rusia mengecam serangan awal dan menyerukan mediasi. Negara-negara Teluk meningkatkan kesiagaan militer dan keamanan wilayah udara mereka. Namun, dampak konflik tidak berhenti di Timur Tengah. Pasar global bereaksi. Harga energi melonjak. Investor khawatir jalur perdagangan strategis terganggu. Selat Hormuz, salah satu jalur minyak paling vital di dunia, kembali menjadi perhatian. Dunia memahami bahwa jika konflik ini meluas, dampaknya akan terasa di setiap benua. Iran adalah negara dengan sejarah peradaban ribuan tahun. Identitas nasionalnya kuat. Pengalaman menghadapi tekanan eksternal membentuk mentalitas bertahan yang khas. Selama bertahun-tahun berada di bawah sanksi, Iran membangun industri pertahanan domestik dan mengurangi ketergantungan eksternal. Respons cepat terhadap serangan menunjukkan bahwa Iran tidak hanya bereaksi secara emosional, tetapi berdasarkan perhitungan strategis. Dalam geopolitik, citra kekuatan sangat penting. Negara yang dianggap lemah berisiko ditekan lebih jauh. Negara yang menunjukkan daya tangkal bisa mengubah perhitungan lawan. Namun, setiap langkah militer membawa risiko. Eskalasi yang tidak terkendali bisa menyeret kawasan ke konflik lebih luas. Dalam skenario ini, tekanan internasional menjadi faktor utama. Dewan Keamanan PBB akan mempercepat sidang darurat. Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis kemungkinan mendorong pembicaraan tidak langsung. Rusia dan Tiongkok mungkin menawarkan diri sebagai mediator untuk mencegah konflik meluas. Amerika Serikat, meskipun menjadi sekutu utama Israel, juga tidak ingin terseret ke perang besar di kawasan yang dapat menguras sumber daya militernya. Iran sendiri memahami bahwa perang terbuka dengan Israel dan kemungkinan keterlibatan AS bisa menjadi sangat mahal, baik secara ekonomi maupun militer. Biasanya, jalur komunikasi semacam ini terjadi melalui negara perantara, Oman, Qatar, atau bahkan Turki. Tujuannya bukan berdamai sepenuhnya. Tujuannya adalah mengatur suhu konflik. Jika skenario ini terjadi, ketegangan akan tetap tinggi, tetapi perang besar bisa dihindari. Namun, diplomasi di Timur Tengah tidak pernah sederhana. Satu kesalahan kalkulasi saja bisa menghancurkan upaya peredaan. Tanggal 28 Februari 2026 mungkin akan dikenang sebagai titik balik. Hari ketika ketegangan lama berubah menjadi konfrontasi terbuka. Hari ketika dunia menyadari betapa rapuhnya stabilitas global. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa setelah momen paling tegang, seringkali muncul dorongan kuat untuk kembali ke meja perundingan. Apakah konflik ini akan menjadi awal perang besar? Ataukah ia justru menjadi pengingat bahwa diplomasi masih lebih kuat daripada senjata? Dunia kini menahan napas, dan kita semua akan menyaksikan
bagaimana babak selanjutnya ditulis. Jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like agar video ini bisa direkomendasikan ke lebih banyak orang yang ingin memahami geopolitik dan dinamika militer dunia secara objektif dan mendalam. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten analisis berkualitas, berbasis riset, dan disajikan dengan sudut pandang yang tajam serta berimbang. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, kemana arah konflik ini akan bergerak? Diplomasi atau eskalasi yang lebih besar? Kami membaca setiap komentar Anda. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, analisis, dan informasi berdasarkan perkembangan situasi yang tersedia. Kami tidak mendukung kekerasan, perang, atau tindakan agresi dalam bentuk apapun. Seluruh pembahasan disampaikan dalam konteks analisis geopolitik dan militer semata. Informasi dapat berubah seiring perkembangan situasi di lapangan. Penonton disarankan untuk mengikuti berbagai sumber berita resmi guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Channel ini berkomitmen untuk menyajikan konten yang bertanggung jawab, faktual, dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau menyebarkan kebencian terhadap negara, kelompok, maupun individu manapun.